Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama Maria Murni, kelas A, semester 7, NIM 1703030041, mata kuliah Sosiologi Terapan, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya akan membahas buku ke-7 dari Sosiologi Terapan. Ini merupakan tugas ke-7 atau tugas mingguan dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Judul dari buku ini adalah Identitas Masa Depan dalam Informasi Masyarakat. Buku ini ditulis oleh Ray Rendenberg Dennis Royer. Dalam buku ini lebih membahas tentang digitalisasi. Untuk memperjelas, kita harus mengetahui dulu apa itu digitalisasi. Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media. Peralihan yang dimaksud adalah peralihan dari tercetak, video maupun audio menjadi sebuah digital. Tujuan melakukan digitalisasi adalah agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Digitali informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat di mana semakin banyak informasi tersedia di mana saja dan kapan saja. Jadi masyarakat dengan gampang dan mudah untuk mengetahui informasi dan waktunya tidak ditentukan. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan virtual dan tambahan. Identitas digital yang disebut identitas virtual sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, dan bahkan kesenangan. Apa dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang sekarang menjadi virtual seperti akun pengguna di portal web, alamat email, nomor ponsel. Identitas dari paradigma virtual dan ganda ini di belakang mereka memberi makan kembali ke dunia fisik, menawarkan campuran fisik dan identitas jamak virtual serta proses untuk menghadapinya. Jadi masyarakat dengan gampang dan mudah mengetahui identitas dari yang memberikan informasi melalui internet tersebut. Yang berikut adalah identitas di dunia yang berubah. Untuk waktu yang lama identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah apakah identitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas. Sebagai pengantar ke dalam topik, bagaimana ini membahas pertanyaan tentang satu atau banyak identitas. Terlebih dahulu istilah umum dan kemudian dalam contoh tipikal masyarakat informasi. Satu identitas atau banyak pertanyaan identitas, diferensiasi identitas memiliki satu identitas tunggal. Telah lama dipandang sebagai tanda integritas, karakter, dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas adalah didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi
dan alamat identitas terkait di ambang penyatuan identitas oleh identitas pengelola. Yang berikut peran FIDIS. FIDIS feature of identity in the information society adalah perusahaan multidis upaya disiplinер dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian pemerintah dan industri. Penelitian dari bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi warga negara dan kartu identitas, digabungkan untuk menghasilkan analisis high-tech yang beralasan ID dan identitas virtual, mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas, interoperabilitas, profiling, forensik, dan kejahatan terkait identitas. Ini diatur sebagai karya excellence dalam program kerangka 6 dari Universitas Eropa, dinadai berdasarkan kontrak. Batasan antara skenario dan konsep identitas serta intensitas, manajemen kota, dan lain-lain bukanlah garis tajam dan tidak bisa menjadi garis tajam. Ada tumpang tindih hampir di mana-mana, membuat identitas ada di mana-mana. Identifikasi dan autentikasi membuat manajemen identitas kewajiban, keamanan, dan privasi, aspek hukum, dan implikasi sosial merupakan masalah yang perlu diwaspadai ditangani oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Aspek utama dari ini sedang dianalisis secara mendalam oleh FIDIS atau Feature of Identity in the Information Society, yang juga mengerjakan interaksi kompleks, masalah, tugas yang sulit dan penting membutuhkan integrasi antar disiplin. FIDIS, peran dari FIDIS juga, FIDIS bangga berkontribusi pada masa depan identitas di masyarakat informasi, misalnya dengan membentuk persyaratan, definisi, konsepsi dan pengembangan spesies, teknologi dan infrastruktur keamanan, kepercayaan dan privasi yang spesifik. Ini akan membantu memungkinkan pendekatan Eropa bersama atau setidaknya disinkronkan untuk manajemen identitas. Yang berikut kita akan lanjut tentang inti dari buku ini. Inti dari buku ini yang saya ambil itu ada 4. Yang pertama, kita akan membahas tentang memperkenalkan konsep dasar tentang identitas. Tujuan dari memperkenalkan konsep dasar tentang identitas ini adalah untuk memberikan jawaban akhir dari pertanyaan apa itu identitas. Karena ini akan menjadi pekerjaan yang hampir mustahil, mengingat kompleks dan evolusi subjek konstan. Tujuannya lebih untuk menghadirkan yang berbeda sudut yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep khusus dalam konteks masyarakat informasi, memulai dengan menjelaskan bagaimana konseptualisasi ini dapat dilakukan dengan cara tradisional, teori yang terkenal oleh akademisi. Dalam inti buku ini yang pertama itu tadi menunjukkan bagaimana pendekatan yang kurang formal seperti narasi dapat digunakan membantu memahami konsep. Ini juga memperkenalkan bagaimana alat sosial baru berasal mengambil dari website 2.0 dapat digunakan untuk membangkitkan kecerdasan para ahli dari berbagai cakrawala untuk menghasilkan pemahaman yang bermakna dan praktis. Yang kedua adalah memperkenalkan konsep orang dan identitas virtual. Maksud dari itu adalah membawa tentang untuk pertanyaan apa itu virtual, untuk apa itu digunakan, apa nilai tambahnya.
Orang maya terkadang mendeskripsikan avatar dan bentuk-bentuk baru identitas dalam game online. Mereka juga muncul dalam konteks lain. Dalam pekerjaan Fidis, konsep orang maya telah diperluas untuk lebih menggambarkan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru di masyarakat informasi. Yang berikut adalah identitas dan teknologi canggih. Beralih ke teknologi, untuk memfasilitasi pengelolaan identitas, menganalisis ID teknologi tinggi dan teknologi baru. Perkembangan teknologi tidak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan kita, dan cara-cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas kami tidak luput dan dari dampak perubahan ini. Kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih melalui gasi daripada pilihan, berfungsi dalam masyarakat sehari-hari, dan dengan era baru subkenyamanan yang ditimbulkan telah datang risiko dan tantangan baru. Yang terakhir adalah membahas tentang identitas dan masyarakat. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat informasi harus ditempatkan dalam domain praktik pembuatan profil otomatis sebagai file. Jadi untuk mengetahuinya identitas itu dalam masyarakat, kita harus tampilkan dengan foto supaya lebih jelas. Teknologi profil memungkinkan konstruksi dan aplikasi profil grup yang digunakan untuk iklan bertarget anti pencucian uang. Meskipun pembuatan profil otomatis tampaknya menyediakan satu-satunya jawaban yang layak untuk peningkatan informasi yang berlebihan, dan meskipun itu tampaknya menjadi alat yang menjadikan untuk pemilihan informasi yang relevan dan berguna, sifatnya yang tidak terlihat dan karakter yang menyebar dapat mempengaruhi prinsip-prinsip inti dari demokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari buku ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.